Saya Jack Primendia. Saya dari Tata Winata. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang morfologi organ vegetatif daun kelapa sawit. Selamat menyaksikan. Nah, kita mempunyai rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimana bentuk dan struktur morfologi daun kelapa sawit. Yang kedua, apa fungsi setiap bagian daun. Dan yang ketiga, bagaimana daun mempengaruhi proses generatif dalam kurung bunga dan buah. Daun kelapa sawit adalah organ vegetatif utama. Daun berperan dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Ketiga proses ini sangat menentukan jumlah energi dan hasil metabolisme yang tersedia bagi tanaman. Kedua, struktur daun unik dan kompleks. Daun sawit terdiri dari klepa, racis, dan ribuan anak daun yang tersusun menyirit. Struktur ini memaksimalkan penangkapan cahaya matahari. Yang ketiga, kondisi daun sama dengan indikator produktivitas. Jika daun rusak, kekurangan hara, atau jumlahnya sedikit, produksi bunga dan buah akan menurun. Jadi yang pertama ada morfologi daun kelapa sawit. Morfologi organ vegetatif daun kelapa sawit menunjukkan bahwa daun kelapa sawit merupakan daun menjemuk menyirip atau pinet yang tersusun dari beberapa bagian penting yaitu pelepah, racis, dan anak daun. Daunnya berukuran besar, panjang, dan kuat sehingga mampu menangkap cahaya matahari secara optimal untuk proses fotosintesis. Pada tanaman dewasa, setiap pelepah sawit bisa mencapai panjang 3-5 meter dan tekstur yang kaku dan kokoh karena didominasi jaringan serat. Nah, selanjutnya ada morfologi daun kelapa sawit. Yang pertama, pelepah daun berfungsi sebagai pangkal daun yang menempel kuat pada batang, terdiri dari jaringan serat yang keras, bagian sampingnya berduri. Di tiap pelepah inilah tanda bunga terbentuk. Warna hijau tua menandakan tanaman yang sehat. Yang kedua ada racis, panjang 3-5 meter, menjadi sumbu utama tempat ratusan anak daun menempel. Mengandung banyak pembuluh untuk mengalirkan hasil fotosintesis. Racis lentur sehingga tidak mudah patah meski terkena angin. Dan yang ketiga yaitu anak daun. Jumlahnya bisa mencapai 300-400 pasang per satu daun. Mengandung banyak klorofil untuk fotosintesis, bentuk memanjang, kaku, dan tersusun teratur. Di bagian bawah terdapat stomata, tempat pertukaran gas dan penguapan air. Dan yang terakhir, produksi daun baru. Dalam setahun tanaman menghasilkan 20-25 pelepah baru. Daun tua dipangkas untuk memberi ruang bagi tanda bunga baru. Pertumbuhan daun tergantung ketersediaan air, kesuburan tanah, intensitas cahaya, dan kesehatan tanaman. Kemudian, peran daun dalam proses generatif. A. Daun dan induksi bunga. Daun menghasilkan fotosintat atau energi dari fotosintesis. Energi ini juga digunakan tanaman untuk membentuk bakal bunga. Jika jumlah daun kurang, bunga yang muncul akan lebih sedikit. Lalu B. Hubungan daun dan tandan bunga. Tandan bunga atau jantan maupun betina muncul di ketiak pelepah. Setiap 2-3 pelepah baru biasanya diikuti satu tandan bunga. Pemangkasan daun yang salah dapat menghambat pertumbuhan tandan. C. Fotosintat untuk pembentukan buah. Sekitar 60-70% hasil fotosintesis dipakai untuk membesarkan buah. Sekitar 20-30% digunakan untuk pembentukan minyak dalam mesokarp. Daun yang sehat sama dengan OER, oil extraction rate, semakin meningkat. Selanjutnya D. Daun sebagai indikator aktivitas generatif. Jika daun hijau tua, berarti aktivitas fotosintesis tinggi, maka tandan banyak dan besar. Lalu jika daun kuning atau pucat, berarti kekurangan nutrisi nitrogen ataupun magnesium, maka buah pun kurang berkembang. Jika daun berwarna coklat atau kering, berarti stres air atau penyakit. Sekian dari presentasi kami ucapkan Terima kasih.